Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, kita kembali lagi teman-teman di Transmigrasi tahun 2018, penempatan 2018 di Konawe ya. Buat teman-teman yang tanya, lokasinya Konawe, Sulawesi Tenggara itu. Nah, ini kan saya baru datang sore-sore teman tuh. Jadi saya lihat motornya ini dari sana gitu loh. Nah, di sini kan posisi terang ini tidak ada orang, sehingga kemarin pas saya ngedrone itu kan dari pandangan saya, dari pandangan saya teman. Sehingga saya juga ingin dari pandangan masyarakat sini yang betul-betul penempatan sini. Kenapa kok pada hilang semua orangnya? Apa problemnya? Apakah ada unsur-unsur lain? Sehingga menurut saya langkah baiknya kita tanya langsung orangnya. Seperti itu teman. Sehingga ya kita langsung ke orang. Kebetulan beliau tuh Pak Nur Hadi yang saya bilang-bilang di drone itu ya. Kebetulan beliau juga ada di sini, berkesempatan hadir. Dan kita akan tanya-tanya langsung gitu. Nah, ini bisa lihat teman, air tuh sangat melimpah ini. Deras sekali nih dari rumah sebelah itu. Sehingga ya seperti ini kondisi teman-teman lahannya. Beliau juga sering datang ke sini untuk membersihkan lahan, dan kalau di sini tuh ada pagar-pagar teman-teman ya. Ini dirapotin terus pagarnya biar hama sapi tidak ada. Assalamualaikum. Oh, sini Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hah? Kuru-kuru. Jadi mana aja? Dari rumah gitu. Saya kesini mau lihat-lihat Pak. Mau lihat-lihat dan mempertanyakan bagaimana tanggapan gitu loh Pak Nur Hadi. Karena kemarin itu kita kenalan dulu Pak. Ya. Kalau teman-teman belum tahu, ini siapa namanya Pak? Ini nama lengkap saya Mas Nur Hadi. Ya. Asalnya dari Trans Jogja angkatan 2019. Oh, 19 ya. gitu lah Pak, 19 itu ya, sama ini halo Pak Sari, nah, ini Pak Sari dari Trans Jawa Barat itu angkatan 2018. 18. Oh, duluan Pak Sari ya. Iya. Jadi menyusul saya kan nomor 2-nya. Tapi ya keadaannya kayak gini. Iya, inilah Pak. Saya kan kemarin ngedrone itu Pak ya. Saya kan sempat sebut-sebut karena namanya Pak Nur waktu di lahan ini kan kelihatannya bersih itu. Orang bertanya, kok masih kerasan itu Pak? Apa sebenarnya dasarnya kok masih mau berjuang di sini Pak? Sebenarnya atas dasar dari kemauan, dari hati nurani. Memang niatnya dari Jawa ke sini itu saja kita mau cari tanah. Misalnya, itu. Karena kalau di Jawa itu sudah tahu sendiri tuh Mas. Betul. Nah, itu kalau kita mau nyangkul, mau nanam-nanam sudah nggak ada tempatnya. Makanya mumpung ada program transmigrasi, ada kesempatan, nah, saya niat sama keluarga, anak, istri, ayolah kita, siapa tahu kita merubah nasib di daerahnya orang, kayak gitu. Jadi ikut program transmigrasi. Namun ya kita, kalau di sini itu memang harus perjuangan luar keras, betul. Enggak semuanya itu instan. Kita harus ada pahitnya, ada manisnya. Tapi kalau orang Trans itu kalau awal-awal itu pasti pahit dulu. Pahit betul ya. Enggak ada yang istilahnya kita itu mau apa? Mau enak, mau duduk manis, sudah menikmati hasil. Tidak ada. Itu dari dulu memang sudah kayak gitu. Berarti Trans itu memang ya, memang Trans itu kayak gitu. Kita tuh harus pahit dulu. Kita mulai dari nol. Walaupun dulunya kita sudah punya apa-apa di Jawa, tapi kalau kita berangkat ke sini, nggak mungkin yang dari Jawa mau dibawa semua. Nah, mulai dari nol. Nah, itulah kita berangsur-angsur. Ayolah, bagaimana kita supaya hidup yang layak. Nah, seperti yang lainnya kayak gitu, Mas Dele. Iya, betul. Jadi, ayo kita Mbak, lihat di lahan juga, Pak. Sambil cerita-cerita gitu loh. Iya. Karena ini banyak hal yang harus dibahas juga, Pak. Ya. Ini kan kalau lahan pekarangan ya alhamdulillah. Nah, inilah hasil tanaman saya. Ini kayak jeruk. Iya. Nah, jeruk terus kalau macam di belakang sana itu ada mangga juga. Ada mangga ya? Ada mangga. Ini kandang, Pak, atau apa? Ini dulunya kan rencana kan itu kandang ayam. Iya. Yang banyak kan, kita mumpung ada ini kan, nah, mau kerasan di sini rupanya teman-teman pindah lagi. Oh iya, kayak anak-anak nggak betah, nangis-nangis. Iya, karena kan sendiri Pak ya. Sendiri, takut, apalagi kakaknya sudah sekolah di luar toh. Oh iya. Ya, cuman yang saya punya kayak gini Mas. Nah ini, habis kita kalau panen, kalau pisang di sini gini.
Panennya panen belalai bukan panen pisang. Itu kan di sini. Panen belalai, Pak ya. Belalai di sini. Tapi wah, ini kita libur kemarin. Iya, ini kemarin kurang lebih sebulan ya pas saya Pak Adi. Belum ada Belum ada sebulan pas ngedrone itu loh. Kan bersih sampai ke belakang gitu lihat. Walaupun tetap mati aja lah. Ya inilah Pak sebenarnya. Artinya mempertanyakan juga kepada teman-teman motivasinya juga. Sehingga orang tahu Pak. Sehingga ya harapannya juga ke depan ya biar yang kosong itu diganti. Yang pengganti itu bisa kerasa di sini. Iya. Nah, doanya kayak gitu Mas. Iya, ini kita itu kan namanya penambahan penduduk itu ya harus bagaimana diupayakan supaya itu penduduknya itu bagus, kerasan di tempat tinggal yang baru. Iya. Dan model kayak gini. Sebenarnya apa Pak? Ayo kita cerita dulu Pak. Sebenarnya apa sih dasarnya kok menurut tanggapan Bapak nih, teman-teman kita kok sampai belas habis gini loh Pak? Tinggal berapa orang gitu? Sebenarnya kalau teman-teman itu mungkin yang sudah pada kabur, pada pulang ke Jawa itu pertama dulu masalah hama. Memang di mana-mana yang namanya tempat baru kita juga tahu ada hama, ada monyet, ada babi dan segala macam. Terus teran di sini ini enggak kayak teran-teran yang lain. Masalahnya teran di sini ini dekat perkampungan. Oh iya, betul. Jadi ada yang orang kampung yang punya ternak. Nah, kita tanam ternaknya masuk, contohnya seperti sapi kan. Nah, kalau sapi itu itulah bisa dibilang sekarang itu hama. Itu yang dikeluhkan sama teman-teman yang sudah pulang kemarin. Nah, lagian dari itu teman-teman itu belum mungkin wawasan atau istilahnya jiwa perantaunya itu belum kebanyakan belum luas lah. Jadi mau gimana lagi, kita mau tanam juga nggak berhasil. Akhirnya kita belum bisa mencari keluar. Akhirnya apa yang mau kita harapkan? Akhirnya itu pada menyerah, akhirnya pada mengundurkan diri. Nggak betah gitu Pak ya? Nggak betah. Itu nggak betahnya bukannya pekarangan rumah segala macamnya yang punya di sini dijual, tidak. Nah itu cuman ditinggalkan aja. Itu berarti ditinggalkan pulang istilahnya Pak ya? Pulang pokoknya loss gitu. Nggak ada transaksi apa nggak ada gitu ya? Jadi dari ini pun itulah yang tinggal kita yang memang benar-benar mau mencari lah misalnya. Tapi ya seperti saya selain udah kembang bis, tapi niatnya memang sudah diniati dari Jawa itu mau mau teran. Entah memang itu tadi yang saya bilang orang teran itu enggak instan. Misalnya kita harus memang butuh proses. Nah, harus sengsara dulu. Itu memang kalau semua itu langsung enak, mungkin semua itu nggak ada yang pulang. Itu. Tapi kalau kayak kita ini ya memang tujuannya satu. Yang penting kita sudah ada dikasih tempat, lahan. Nah, itulah ayolah kita mulai berpikir. Nah, kalau istilahnya itu kita orang Jawa bilang ngopi. Nah, ngopi itu apa? Artinya ngolah pikir. Jadi kalau kita itu ngolah pikir, secara pemikiran kita ini yang maksudnya ngolah pikir itu pemikiran yang positif. Nah, yang benar-benar membangun. Jangan kita istilahnya ini ngolah pikir tapi daripada kayak gini nggak bakalan hidup mending pulang aja. Bukan yang kayak gitu Mas. Berarti dia tidak berpikir Pak ya? Ya itu tidak berpikir. Tapi kalau yang namanya ngolah pikir itu kita dulunya yang sengsara supaya kita tuh agak mendingan. Nah, gimana? Itu dipikir Pak ya? Dipikir sambil kita mengerjakan, menjalani. Ayolah kita sama-sama. Intinya kayak gitu. Terus ini di Teran Watu Tinawu, Teran pertama itu dusun 1. Nah, dusun 1 itu paling di sini cuma tinggal beberapa orang yang masih bertahan. Yang sering kesini berapa orang Pak? Sisa berapa orang? Nah, yang sering kesini itu 4 orang. 4 orang ya? Ya, kalau di sini 4 orang. Itu yang satu ada merantau di kota sana. Itu menjual demi untuk kebutuhan. Intinya cari cukup lah. Walaupun kita nggak lebih, yang penting cukup. Bisa untuk sementara untuk kehidupan menghidupi keluarga.
Terus ada juga yang memang sudah ada punya usaha di luar sana, kayak di kota yang ini yang dekat di Asolu, itu ada yang punya skill menjahit. Nah, dia buka menjahit di luar. Tapi alhamdulillah tiap bulan tuh Iya, sering nggak sini ya, tertinggal Pak. lah pokoknya. Pasti entah Melihat lahan. sehari 2 harinya itu tetap ada di sini. Terus kayak ini tadi teman satu Pak Sari itu juga itu sama-sama teman tapi yang angkatan 2018. Nah, ini juga kemarin juga habis merantau di luar, yaitu tadi intinya kita belum bisa menghasilkan di sini, sementara kita ngalahin keluar dulu cari untuk isi perut lah intinya. Kayak Memang gitu, Mas. susah nih perut, Nah, itu. Pak. Kerja Kalau di sini nih kalau memang untuk mengadakan apalah intinya hasil yang di sini belum bisa, Mas. ya coba Pak, artinya biar teman-teman tahu juga sebenarnya apa sih juga dari penghasilan sini kok membuat masyarakat rata yang Jawa, Pak ya, kok memilih merantau keluar. Penghasilan apa sebenarnya di sini? Ada penghasilan atau gimana, Pak? Ya kalau masalah penghasilan itu sebenarnya ya ada, tapi kan itu tadi kita kan nggak mungkin istilahnya ya, contohnya kayak kita yang rame-rame sekarang ini kan kita pada tanam nilam. Nah, nilam itu jangka waktunya berapa bulan. Terus kita itu mau makan itu kan tiap hari, Mas. Nah, jadi untuk kita misalnya kita tanam nilam harus punya modal juga. Iya, betul. Nah, itu betul. modalnya ya itu paling enggak kita punya beras 1 karung lah. Nah, itu Minimal nah, ya. minimal 1 karung. Nah, biar bisa kita mengolah itu. Ya bisa kita sebenarnya nggak keluar, tapi ya kita harus puasa. Tapi kalau kayak saya nggak bisa, Mas. Masalahnya sudah semakin banyak, semakin itu kan kayak anak-anak saya kan 3 sekolah semua, yang satu sudah SMK, yang satunya SMP, yang satunya SD. Jadi kalau kita nggak mencari keluar, kalau untuk mengandalkan sini, kalau saya belum mampu, Mas. Kebutuhan, Pak ya. Bukannya nggak mampu, belum mampu. Kebutuhan yang untuk ini, yang namanya sekolah di luar tuh kan butuh dana. Sebenarnya kalau anak kita ngekos kan kita harus bayar kos. Betul. Nah, kita harus makannya di sana, jajannya tiap harinya, kan itu. Kalau masalah sekolahan ya insya Allah gratis. Tapi yang nggak gratis itu yang makan sama kita ngekos itu. Nggak full gratis lah ya. Ada itu, juga betul. ya. Itu, Mas. Tapi kalau yang SMP ya belum begitu keluar biaya banyak. Tapi ya kita tetap harus siap-siap. Masalahnya kan nanti jenjang ke depannya ini sudah kelas ini sebentar lagi SMA. Nggak terasa, Pak. Nah, nggak terasa duit lagi, Mas. Nah, itu. Tuh bayangin, Mas. Nah, itu perjuangan kalau di sini. untuk lahan saya yang bisa saya nikmati walaupun belum mencukupi. Ini kayak kemarin kan saya habis panen ini jabu mete. Nah, jabu mete ini pelepahnya sudah banyak yang patah-patah karena monyet. Oh, monyet, Pak ini ya. Nah, ini ulahnya monyet semua ini. Nah, itu kemarin ya alhamdulillah mungkin ya kalau untuk membantu beli jajan anak itu sudah bisa lah. Tapi kalau untuk pokok kan belum kayak gitu. Ya memang begitu, Pak. Artinya di sini itu luar biasa. Masalah makan juga tuh susah juga. Nggak kerja makan, Pak ya. Iya. Makan terus tuh makan loh. Jadi memang intinya kita itu yang penting makan dulu. Kalau masalah mau cari lebihnya nanti. Ya nanti. Jangan harap kita bisa lebih dulu. Yang penting cukup kita bisa makan sudah. Intinya kita itu istilahnya nerimo kalau kita orang Jawa. Nah, itu harus nerimo apa adanya. Tapi nerimo nggak harus kita langsung duduk manis di rumah. Wah, salah itu. Nerimo itu kita ya harus sambil kerja, cari bagaimana kita supaya anak istri kita nggak kelaparan kan kita kayak gitu, Mas. Makanya itulah dinamakan ngopi, Pak ya. Ngopi, ngolah pikir. Nah, itu. Jadi kalau mau lihat ini tuh, bisa lihat itu. Ini kan walaupun ini semak kemarin sebenarnya bersih kemarin nih, Pak. Pas ngedrone ini. Katanya memang bersih. Oh, ini full mente, Pak ya? Ini mente semua ini dulu anak-anak toh. Oh, yang bibi dari Jawa ini ya? Oh, iya. Kan neneknya, di sana nggak ada mente, nanti sana tanam katanya. Neneknya kan. Ada ditanam sama anak-anak itu. Tapi ya seperti yang juga dari sini toh. Sini saya bantu. Harus begini nih perjuangan toh. Iya. Pokoknya kalau di sini kayak yang tetangga, tetangga lebih banyak orangnya. Wah, ini miring ya lahannya ya.
Tuh luar biasa. Dulu parah. Ini dulu saya satu angkatan kan orang 10. Iya. Jadi kita ada kerja kelompok itu sampai apa? Tembus orang 10. Itu kita ini kan ngolah lahan. Nah, itu lahan pekarangan ini. Wah, ada yang roboh, Pak. Ini roboh. Kemarin udah berapa ini? 1, 2. Kolong sudah Kemarin banyak itu buahnya. udah besar sekali ya pohonnya. Ini bahannya kayak gini terus. Katanya kalau terlalu cuma tuh ular. Ular ya. Itu kan banyak yang komen, Pak. Katanya banyak ular nggak di sini katanya? Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri kalau untuk ular-ular yang ukuran besar ya jangan sampai lah ketemu. Jangan sampai. Iya. Aduh. Ya, Ngeri-ngeri juga kalau ketemu, Pak ya. ya biasa lah. Tuh lah tuh. Ini tanam ini pohon ini menentukan teman-teman. Lihat pohonnya besar-besar gini berarti memang dari awal ini sudah ditanam. Jangka panjangnya. Mulai sampai sini anu lahannya sudah bersih, sudah habis di apa? Gotong royong itu kan. Kerja kelompok. Itulah anak-anak di pada nanam. Saya kira cuma dulunya nggak hidup. Besar sekali, Pak. Ini sudah 100 meter, Pak. Iya, ini Batasnya ya. batasnya 100 meter. Tuh, miring. Ini sudah lahan satu yang belakang itu. Nah, kalau lahan duanya saya kan di itu di Bagian situ, Pak ya. Iya, di yang masih hutan itu. Wah, bagus sekali. Ini kan lahan satu semua nih. Iya. Makanya kalau Teran 18, Teran 19 itu masih menang dekat. Iya, dekat lahan satunya, Pak ya. Satu, lahan dua. Itu di belakang rumah semua. Kemarin itu saya diajak sama Pak Sari tadi kan, salah kemarin apa ngukurnya ini masih kurang 25, makanya kemarin jam berapa itu tengah hari naik ke gunung sana ukur lagi ya. Ya, daripada nanti apa salah nanti sengketa ya itu yang masalahnya kalau punya Pak Sari Budin itu kan perbatasan sama itu kampung lahannya dekat lahan perkampungan ya, gitu dekat kemarin makanya saya itu begitu turun kan pas ketemu pipa air untuknya apa untuk yang ke kita itu yang ada itu nyemprot itu oh iya itulah pas itu turunnya kalau lahannya di sana itu di atas UPT wah luar biasa itu bisa dilihat mas itu lahan satunya di gunung sana itu lahan satu itu yang masih hutan itu kalau yang ini pohon-pohon apa tanggung-tanggung ini kan sebenarnya ini ini lahan satu, lahan duanya yang apa yang itu yang masih hutan. Kalau yang hutan muda ini kan lahan satu itu. Iya, ini kan masih muda pohonnya, Pak ya. Yang bagian sana kan sudah lain lagi kan. Itu sebenarnya waktu sini masih ramai kemarin kan itu sudah pada dibuka juga, udah ada tanamannya itu. Ada jati, ada men. Ya ini kelihatan jati, pohon-pohon jati itu. Oh, ini juga. Wih, sudah rimbun lagi ya. Kalau ini termasuk pekarangan yang ini kan dulunya memang punya orang lokal loh, makanya sampai pembagian ya jatahnya orang lokal lagi. Oh, kalau kita dapat sebagian yang ini, yang gunung, yang ala kadarnya. Yang penting ya tetap diolah, teman ya. Yang penting itulah kita tujuannya itu satu. Namanya orang Teran itu harus semangat. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa hidup itu aja, Mas. Kalau masalah kita jangan khawatir kita hidup itu, takut nggak makan. Takut kelaparan jangan masalah kita itu sehat kecuali kita sakit iya selama sehat masih bisa dicari lah ya selama badan kita masih sehat ya kita masih bisa mencari itu saja tapi ya doanya itu mudah-mudahan kita itu selalu diberi kesehatan semua kayak Mas Dede juga saya alhamdulillah ya misalnya CCS ya Mas jalan sore-sore iya ini kita melihat apa yang terjadi Pak ini kan menjadi polemik masyarakat juga masalah sebenarnya kan sehingga menurut saya apapun masalah itu bisa diselesaikan Pak sehingga menurut saya ada media ini memperlihatkan juga ya baik teman-teman kita di Jawa atau pihak terkait ada yang di pusat misalnya Pak ya begini loh kenyataannya gitu loh sehingga menurut saya gitu loh apa yang perlu diperbaiki Pak gitu loh semacam ini kan yang banyak kosong ada yang rumah-rumah sampai muabruk itu bagaimana kita cari solusinya kan gitu Pak gampang gitu loh sehingga tidak ada pihak yang dirugikan kita juga pihak sebagai warga Teran untung juga wah rame nih gitu loh ya pihak terkait juga bagus karena sukses nih Terannya kan gitu Pak ya tapi yang diacungi jempol siapa kan gitu bukan kita pasti dinasnya tapi kalau dinasnya apa misalnya cuman
apa, terserahmu lah kalau bahasa orang sini. Ya beginilah ya begini jadinya. Sehingga ya Tapi, semoga ada penyelesaian Pak ya, ya. ada penyelesaian, itu harapan saya untuk sama teman-teman yang lain toh. Mudah-mudahan kayak Teran Watu Tinawu, PT Watu Tinawu ini yang dusun satunya biar cepat bisa diselesaikan permasalahannya. Iya. Nah, itu kayak itu rumah-rumah yang kosong. Tolonglah ini sama Pak Dinasnya bagaimana untuk upayakan supaya penyelesaiannya gimana Pak ya? Itu aja Solusinya. Saya memohon, memang saya itu betah sebenarnya di sini, apalagi ada tetangga. Tapi kalau cuman kayak ini sendirian, mau ngomong sama siapa? Sama pohon. Mau musyawarah sama siapa? Iya. Ini jalannya sudah semak. Nah, masa kita mau babat sendiri? Ya kan bisa babat. Iya, bisa. Tapi kan kita ya namanya katanya sudah banyak warganya, kok cuman satu doang yang ada. Gitu. Sehingga itulah harapan kita, termasuk Pak Nur, saya juga, dan adanya YouTube ini juga harapannya semoga baik semuanya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kayak Mas Dede tujuannya bagus, nanti semuanya kedepannya juga bagus, nggak ada rintangan, rezekinya juga lancar. Nah, sebaliknya saya yang khusus Trans sini juga mudah-mudahan cepat dikasih tetangga. Iya, dicarikan solusinya bagaimana ya, yang kosong-kosong. Ini kan kurang lebih bro 30 rumah mungkin Pak ya? Ini 30 rumah kalau di sini, warganya, tapi cuman itu aja. Itu yang bertahan tuh, bayangkan dari 30 rumah. Ya, 30 rumah yang bertahan rumahnya aja. Orang yang minggat semua. Kalau orangnya itu Mas Dede sudah tahu sendiri ya, sering kali kadang kita mau ini betulin air. Ya, bareng-bareng kadang-kadang. Pak Nur kadang-kadang temani saya, temani bantu perbaiki air, karena saya juga kadang-kadang nggak ngerti jalur-jalur air itu. Sehingga beliau sebagai Teran yang udah lama sini, saya itu minta dituntun gitu loh untuk melihat air ini. Sehingga ya itulah, kita saling membantu di sini biar bisa sama-sama bertahan Pak ya. Iya. Karena sini luar biasa di sini. Kalau masalah kita menanam itu sebenarnya itu bagus tanamnya. Subur Pak tanah di sini, subur. Itu saya nyabut itu kopi. Tuh lihat kopi di pagaran itu. Dulu saya sering sama teman-teman yang lama yang baru kan gini. Ini tanam ini katanya nggak bagus, tanam ini nggak bagus. Saya sampai pusing mendengarkan. Nah, hati saya, pokoknya semua saya tanam. Itu pinang saya tanam, kopi saya tanam. Kalau pinang sama kopi itu mikirnya saya nih, kalau nggak ada buah atau misalnya buah nggak ada harganya, itu hidup-hidup untuk pagar, kayak itu aja. Tapi kalau berbuah ya syukur itu laku. Kalau kopi kan walaupun kita nggak laku, kita juga doyan kopi. Itu aja. Kita menang nggak beli. Itu sudah ada panen kemarin itu. Sudah berapa Pak panennya? Banyak? Ya banyak, ada mungkin setengah karung beras 25 itu. Banyak itu Pak. Itu kan nggak dipungut semua, yang kepungut aja. Yang kepungut aja Pak ya. Itu banyak. Kalau ini memang dulunya sudah ada ini. Ini kopi juga Pak? Ini kopi. Iya. Sudah rimbun. Kalau ini yang di pinggir-pinggir pagar itu semua itu memang saya tanam, itu ngambil di belakang sana. Umurnya beda juga Pak mungkin ya sama yang ini? Beda. Kalau ini kan sudah saya datang sudah ada itu memang. Ada tumbuhan lah jalannya kan. Kok sudah tinggi gitu. Banyak dulu ini tanaman itu. Dulu situ ada singkolnya, tapi itu waktu itu kan bakarnya masih amburadul, makanya ditabrakin sapi ya. Akhirnya patah, mati lagi. Nah, pete juga sana itu udah tinggi. Oh, pete doyan Pak sapi itu. Itu dipatahin, mati lagi. Ini saya nyisip lagi di situ, itu ada pete itu sama sana itu. Komplit, tapi walaupun cuma satu-satu tanaman. Tapi kan terisi Pak, macam pohon besar itu kan. Iya. Ini dulu kan di teras-teras toh. Jadi berarti ini awalnya miring banget Pak ya? Miring gini Mas, parah dulu. Batunya besar-besar juga. Inilah akhirnya yang kemiringan ini akhirnya tidak tahan tanahnya. Iya, ini yang tergosor. Meskipun besar akarnya, kalau tanahnya nggak ada, longsor. Longsor ini
langsung akarnya Hmm. di atas juga. Ya, oke, seperti itu teman. Jadi menurut saya ya adanya YouTube channel ini memperlihatkan begini loh kondisinya. Bukan berarti kita mengenes-ngeneskan, bukan Pak. Iya. Kita itu ada niat tersendiri dalam Iya. arti untuk memajukan masyarakat transmigrasi Pak ya. Membangun lah, Membangun. bukan istilahnya Ah. merugikan satu pihak. Oh, enggak ada Pak, enggak ada pihak yang dirugikan. Betul kayak gitu, Mas. Cuma yang ada kita perlihatkan itu yang ada. Iya. Nggak ada dilebih-lebihkan, nggak ada dikurang-kurangin kan gitu Pak betul, ya. Mas. Iya. Sehingga masyarakat penonton pun tahu, oh begini kenyataannya. Nanti masyarakat sendiri yang menilai bagaimana toh. Bukan saya juga, bukan Pak Nur aja yang menilai. Iya. Yang nonton juga ikut menilai. Iya. Sehingga menurut saya apapun yang kita lakukan semoga bermanfaat ke depannya Pak. Ya, amin. Jadi saya kira seperti itu Pak ya. Iya. Ya, saya sebagai pribadi Kurniawan dan juga Pak Nur. Berasal dari mana kemarin Pak Nur? Dari Jogja. Dari Itu Jogja. angkatan dari Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, pertemuan dari Gunung Kidul bisa dilihat ini Pak Nur. Ya, itu salam sama teman-teman transmigrasi. Ya. Nah, itu yang namanya orang transmigrasi itu tidak instan. Betul. Intinya kayak itu. Kita harus penuh perjuangan, semangat. Nah, semangat Pak Lima. Bukannya kita istilahnya males-malesan. Oh, enggak boleh. Kita memang harus mengeluarkan keringat kayak gitu. Ya, salam transmigrasi. Salam. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana bisa menyimak atau menonton ini di channelnya Mas Dede Kurniawan ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa tergugah, bisa mempelajari baik buruknya. Nah, itu yang jelas ini kalau namanya orang transmigrasi kayak ginilah keadaannya. Ya, beginilah kondisinya. Tantangannya memang terlalu tinggi, terlalu besar. Tergantung kita untuk menjalaninya. Ayolah kita sama-sama berdoa. Jangan sampai kita nantinya terpuruk atau giur yang orang-orang yang bertanggung jawab istilahnya, ayo kita pulang aja. Jangan gitu. Tapi kita harus tetap semangat. Oke, Mas? Ya, oke, seperti itu. Transmigrasi. Oke, saya sebagai Kurniawan dan juga pribadi Pak Nur Hadi dan keluarga kami pamit undur diri dan teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini agar bisa berkembang dan bukan juga teman-teman yang berikut bermanfaat, tapi insya Allah kami juga ikut bermanfaat. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.